Ustadz, saya mau tanya begini. Itu tadi menarik, karena Ustadz bilang sebegitu mudahnya Allah bikin Al-Quran yang tanpa kesalahan dan segala macam, sudah terbukti segala macam ini. Tentu akan sangat mudah juga Allah kalau mau bikin kita sepresisi itu. Betul. Bener, Abdur kalau benar-benar aja udah gitu. Benar. Kenapa? Kan Allah Maha Kuasa ya. Betul. Artinya kalau saya melakukan kesalahan pasti ridho Allah juga ada di situ dong. Betul. Makanya itu terjadi. Betul. Kenapa Allah membiarkan kita melakukan kesalahan? Karena Allah sudah mendesain dunia ini adalah ujian. Namanya ujian, maka guru-guru yang baik akan mengajarkan dulu. Ini anak-anak pelajarannya, kita sudah belajar baik-baik. Cuma kadang-kadang ada anak-anak yang di kelas main QQ. Sekarang Mobile Legends sih Ustaz. QQ udah nggak lagi ya. QQ udah nggak ada. Zaman saya. Iya. Sekarang mau Mobile Legends. Mobile Legends malah mabar. Malah push rank. Iya, push rank. Nah, kadang-kadang ada anak, tapi udah dikasih tahu di awal bahwa ketika ada orang masuk sekolah, gitu ya, ada orang register di sekolah, mereka sudah tahu di situ akan diuji. Dan kita semua adalah orang yang register ke situ. Tapi ada yang bilang, aku nggak pernah minta. Iya, dia rupa aja, gitu kan ya. Tapi kan pada faktanya, lu mau bilang lu minta, lu mau bilang lu nggak mau minta, faktanya lu ada di dunia. Dan konsep dunia ini adalah tes. Konsep dunia ini adalah ujian. Maka ketika ujian, ada yang jawab salah, nggak akan dibenerin sama gurunya. Gurunya sudah ngajarin. Karena ini adalah tes, maka gurunya akan lihat nih. Setelah gurunya ngajarin, dites nih. Dan tes itu yang menentukan nilainya bukan soal, tapi jawaban. Dan jawabannya kan open book. Iya. Jadi kita nggak bisa menyalahkan kenapa ini begini, itu berarti kita menyalahkan soal. Karena yang dinilai bukan soal. Jawabanmu yang itu dinilai yang dinilai adalah jawaban. Betul. Kamu mau ngomong sampai kapanmu, aku nggak pernah minta dilahirkan. Ya tetap aja lu sudah ada di sini. Gitu kan ya. Ada orang tua, ada anak yang bilang pada saya tuh nggak pernah minta dilahirkan orang tua saya. Kalau seandainya kita mau egois ya, aku bilang ya, kayak kamu tuh egois ya, aku bilang ya. Orang tua juga bisa bilang, yang diharap-harap juga bukan anak kayak kamu sebenarnya. Jadi ya udahlah, orang tuamu menerima ya kamu juga terima. Mau apa lagi? Orang kita sudah ada di dunia. Sekarang kan tinggal gimana caranya selamat dari dunia ini kan gitu. Kan kita nggak tahu kita bisa milih atau enggak. Gitu. Kadang yang bikin kita overthinking itu adalah kita memikirkan soal. Betul. Hal-hal yang kita tidak jangkau itu gitu. Kayak misal kenapa saya ada di dunia ini? Ya itu kan nggak dijangkau. Tapi yang faktanya yang bisa kita jangkau adalah kita memang sudah ada di dunia gitu. Saya bilang banyak orang yang ngambil kerjaannya Allah. Udahlah, kerjaanmu udah banyak, jangan ambil kerjaan Allah. Itu yang bikin kita jadi susah tidur tuh. Ngasih rezeki itu kerjanya Allah, udah jangan dipikirin. Kerjaanmu itu adalah bagaimana untuk bersyukur pada Allah dengan bekerja. Rizki Allah itu kerjaannya Allah, udah jangan pikirin kerjaan Allah. Ngapain sih bikin kerjaan Allah? Tapi kadang-kadang saya suka kepikiran sih. Contoh, saya suka kepikiran bapak saya belum masuk Islam, ya kan? Padahal kan bukan kerjaan saya. Kan saya nggak bisa kasih hidayah pada siapapun. Saya nggak bisa privilege untuk ngasih kebaikan pada siapapun. Yang ngasih semuanya adalah Allah. Tapi ya namanya manusia kadang-kadang kepikiran. Itu tadi impact dari cinta tadi. Betul. Jadinya kan memikirkan. Betul. Tapi ya tadi sesuatu yang membuat saya jadi tenang adalah ya udahlah Lik, itu kan bukan kerjaanmu. Itu pernah Rasulullah pikirin dan Rasulullah ditegur. Rasul ketika Abu Thalib meninggal, wafat, itu Rasul sedih karena dia belum bersyahadat. Langsung ditegur sama Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, bukan kamu yang kasih hidayah, ingat baik-baik. Walakin Allah yahdi may yasha. Dan adalah Allah, dia yang satu-satunya yang bisa ngasih hidayah. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah tahu siapa yang lebih cocok dikasih hidayah. Artinya itu adalah teguran sekaligus sebuah hiburan pada Rasulullah. Karena orang-orang nyalain Rasulullah, katanya Nabi, paman sendiri meninggalnya nggak muslim, gimana sih? Apa kerjaan dia? Orang-orang luar bisa dimasukin Islam, ini orang paling dekat nggak bisa masuk Islam. Nah, Allah pengen kasih tau, itu bukan salahmu. Karena aku yang urusannya, itu bukan urusan kamu. Nah, itu salah satu konsep stress free. Jangan pikirin yang bukan kerjaan kita. Ya.